Kalau menurut aku Mbak Yu, kalau mobil pejabat Indonesia ini dikurangin, itu jadi mengurangi korupsi dari ujung ke ujung. Biasanya nih kan C, mobil-mobil pejabat tuh, mobil-mobil dinas tuh dipergunakan bukan untuk perjalanan dinas C, tapi digunakan untuk ngantar anak sekolah, pergi jalan-jalan, pakai plat merah. Sering terjadi juga mobil plat merah itu diganti ke plat mobil hitam. Terus kalau mobil dinas nih dikurangin, itu tuh mobil dinas tuh ladang korupsinya jadi berkurang. Kalau menurut aku juga, kalau misalnya mobil pejabat ini dikurangin, nggak mengganggu jalan. Karena kalau mobil pejabat nih dah lewat, tuh kan pasti pakai ada patwal-patwal, terus ada sirine-sirine, biasa dikawal tuh sama polisi-polisi. Kalau kita nih rakyat-rakyat biasa pakai motor, pakai mobil tuh disuruh minggir dulu, minggir. Kalau udah ada pejabat nak lewat. Hapus total mobil dinas pejabat. Tahukah kalian ada berapa mobil dinas pejabat atau ASN di Indonesia hari ini? Ada sekitar 189.803 mobil. Data ini resmi dari DJKN Kementerian Keuangan. Artinya minimal yang berhasil dicatat jika dihitung dengan yang tidak tercatat, mobil boleh jadi mobil dinas di Indonesia tuh sekitar 200.000 lebih. Jika harga rata-rata mobil ini 300 juta, maka diperlukan 60 triliun rupiah buat belinya. Jika sehari mobil ini butuh BBM, bahan bakar minyak 100.000, maka itu saja 20 miliar per hari, alias 7 triliun per tahun. Belum biaya operasional lain seperti perawatan, belum sopirnya, belum tol, parkir, ini dan itu. Dan ini lagi-lagi hanya minimal karena mobil dinas 100 pejabat menteri, wakil menteri atau utusan menteri itu jelas biayanya lebih mahal. Belum lagi biaya patwal. Dan di luar angka-angka tersebut ada hal-hal lain yang damage-nya negatif sekali. Pertama, kita membuat pejabat ASN ini terputus dari realitas. Kalau menurut aku nih, kalau mobil-mobil pejabat nih dikurangin, lalu pejabat tuh akan kembali ke realitas. Realitas maksud engkau ini macam mana Mbak Yu? Jadi mereka lebih tahu gimana kemacetan yang ada di Indonesia. Terus bisa tahu juga gerah-gerahnya kalau di Indonesia ini kayak mana. Kalau mereka duduk di mobil ber-AC tuh, jadi kan gerah-gerahnya tuh jadi nggak kerasa kan. Kalau menurut aku Mbak Yu, kalau mobil pejabat Indonesia ini dikurangin, itu jadi mengurangi korupsi dari ujung ke ujung. Biasanya nih kan C, mobil-mobil pejabat tuh, mobil-mobil dinas tuh dipergunakan bukan untuk perjalanan dinas C, tapi digunakan untuk ngantar anak sekolah, pergi jalan-jalan, pakai plat merah. Sering terjadi juga mobil plat merah itu diganti ke plat mobil hitam. Terus kalau mobil dinas nih dikurangin, itu tuh mobil dinas tuh ladang korupsinya jadi berkurang. Kalau menurut aku juga, kalau misalnya mobil pejabat ini dikurangin, nggak mengganggu jalan. Karena kalau mobil pejabat nih dah lewat, tuh kan pasti pakai ada patwal-patwal, terus ada sirine-sirine, biasa dikawal tuh sama polisi-polisi. Kalau kita nih rakyat-rakyat biasa pakai motor, pakai mobil tuh disuruh minggir dulu, minggir. Kalau udah ada pejabat nak lewat. Ya itu kan kemarin viral kan, mobil dinasnya Raffi Ahmad itu diiringi dengan patwal-patwal. Sibuk dia nak cari jalan masuk ke gedung DPR. Tapi kan Raffi Ahmad udah klarifikasi tuh C, dia bilang itu walaupun mobil dia yang lewat tapi dia tak dalam situ. Itu lebih gawat Mbak Yu, orangnya tak ada tapi mobilnya dipatwal. Ya netizen-netizen Indonesia cek, kalau yang kayak gitu tuh pasti viral. Tapi Indonesia nih Mbak Yu, mobil ambulan pun bisa dipakai mudik Mbak Yu. Terus kalau mobil ambulan tuh dipakai untuk mudik, kalau ada emergensi kayak mana C? Ya ndak tahu lah, aku tanya saya. Tapi apa mungkin C, mobil-mobil pejabat di Indonesia ini akan dikurangin? Buktinya mobil-mobil DPR tuh semuanya pada mewah-mewah aku tengok. Mobilnya Mbak Yu bermiliar-miliar. Itu baru harga mobil C, belum lagi bensin, perawatan, tol dan lain sebagainya. Jadi apalah kata netizen Fufafa terhadap postingan Terelie ini? Gubernur baru Jawa Barat di kontennya kemarin menghapus dana anggaran beli mobil baru. Semoga itu benar dan makin banyak pejabat seperti itu, kata Ika Kirana. Dibalas lagi nih sama Hari Susanto SGR. Daerah Istimewa Yogyakarta juga begitu, menghapus. Dibalas lagi sama Ika, alhamdulillah masih ada pejabat yang baik. Dibalas sama Sufa Abdur Rafi.
lebih tepatnya dicoret. Tapi kan tak semua gubernur di Indonesia mencoret dan tak memerlukan mobil dinas. Dan juga uang pensiun seumur hidup, kocak kata Effendi AM, dibalas sama Daruski 68. Pensiun itu mereka ada iuran potong gajinya. Dibalas sama Fitri Umul Hafida, lebih kocak anggota DPR kerja cuma 5 tahun dikasih pensiun. Kalau di ASN Mbak Yu, potongan gaji selama dia bekerja Mbak Yu. Tapi kalau DPR nih memang 5 tahun kerjanya. Di negara Swedia yang maju dan berduit untuk negaranya, tidak ada mobil dinas untuk para pejabat, kata Hari Susanto SGR, dibalas sama Vanilla. Nah ini baru benar, kenapa itu DPR kalau kunjungan ke luar negeri nggak mencontoh hal yang seperti ini, nggak dijadikan bahasan lawatan mereka dan terapkan langsung hasil kukernya. Perdana Menteri Inggris Mbak Yu pensiun, dia balik naik sepeda Mbak Yu. Di Denmark, ASN hanya difasilitasi dengan kartu e-money untuk transportasi umum. Yang dikasih mobil dan patwal hanya Perdana Menteri, mobil dinas hanya untuk 5 untuk masing-masing kementerian, kata Nue Gumati. Iya, Indonesia ini kan ada 200.000 mobil dinas. Itu berapa pula tuh anggarannya tuh? Gak bisa dong Mas Tere, kalau sampai dihilangkan nanti kualitas pejabat kita jadi buruk. Padahal sekarang kualitas pejabat kita ini nomor 1 loh di dunia. Janganlah ngide yang aneh-aneh Mas Tere, kata Kang Pajar 89. Dibalas sama Olive Kore. Saya lebih memilih kualitas pejabat yang peduli akan lingkungan dan masyarakat, bukan milih yang nomor 1. Iya, coba contoh tuh. Gubernur Yogyakarta dengan Gubernur Jawa Barat sudah mencoret mobil-mobil dinas. Belum dihitung mobil dinas dan ongkosnya yang dipakai anggota DPRD, 35 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, kata Yusokto. Tambahin lagi nih komentarnya, kita semua tahu kerja dan kinerjanya. 1. Menyerap aspirasi rakyat, apa iya? 2. Mengawasi Pemda, nggak kelihatan tuh. 3. Membuat perda, itu masih udah disiapin sama pejabat Pemda. Yang keempat, paling ngurus APBD karena itu urusan masing-masing, bagi-bagi kue dan proyek. So gak perlu banget lah mobil dinas, cabut aja. Buat korang warga Indonesia, perlu tak mobil dinas? Sebab kan korang bukan pejabat kan? Coba korang komen ke bawah. Setuju kalau hapus semua tunjangan-tunjangan pejabat, stop memfasilitasi pejabat dengan kemewahan-kemewahan, kata Naya Kids Corner. Iya, tak semua tunjangan lah dipotong. Dia orang perlu gaji juga untuk kehidupan. Semua yang ditulis #Terelie benar banget, semoga kedepannya mau berbenah, amin, kata Nur Aziza. Terelie nih, penulis legendaris, Negeri Para Berdebah. Cukup 1 aja di setiap instansi, yang penting dirawat, dipakai untuk keperluan dinas. Dinas loh, kata PB Tunggal Karsa. Kalau nak pakai mobil dinas untuk keperluan keluarga, nanti tanggung jawabnya di akhirat. Tenang bang, kan rakyat masih bisa diperas buat bayar pajak, kata Catur Kinis. Rakyat tuh oke-oke aja selama lapangan pekerjaan terbuka dan biaya hidup nggak tinggi. Tapi kalau udah lapangan pekerjaan sedikit, biaya hidup makin tinggi, siap-siaplah peringatan Garuda Biru. Mobil dinas bisa dikurangin sampai 75%-nya dengan sistem taksi interoffice, kata Anton Mardoni. Bagus juga tuh idenya, siapa tahu bisa direalisasikan. 7 nih Pak, @Prabowo dinotis ya Pak, @Sekretariat Kabinet, kata Ferry Suter. Sekarang nih Pak Prabowo lagi sibuk merealisasikan program makan gratis. Nih duitnya nih lagi kurang nih. Aku dengar-dengar nih Ce, dari program makan bergizi gratis nih, nanti proteinnya diganti dengan ulat sagu Ce. Suruhlah pejabat yang bilang suruh makan ulat sagu tuh makan ulat sagu dulu. Mobil dinas yang sudah ada, pakai aja yang ada, nggak perlu beli baru. Ya kali tiap ganti pejabat beli lagi mobil baru, spek baru, kata Spring Hafiza. Masalahnya pejabat kita nih suka mobil dinas baru, setiap tahun ganti mobil dinas. Bismillah, semoga di bawah pimpinan Bapak Prabowo beliau bisa tegas memangkas anggaran-anggaran yang membebani negara. Semoga beliau bisa membuktikan bahwa kita adalah macan Asia, kata EDP Indah. Semua yang nak perjalanan dinas ke luar negeri wajib lapor Pak Prabowo dulu, walaupun dia tuh gubernur atau bupati. Ini membuktikan kalau Indonesia itu negara kaya Bang Tere. Abang seuzon aja, 1 kaya utang, 2 kaya korupsi, 3 kaya pejabat hidup super mewah, 4 kaya akan rakyatnya yang miskin. Kurang kaya apa lagi coba Indonesia bang? Semua kekayaan juga ada di Indonesia, kata Ricky 27. Saking kayanya warga Indonesia, orang Indonesia nih susah cari kerja. Akhirnya cari kerja di mana? Di luar negeri, tak cari kerja di Indonesia. Di Indonesia mulai dari lini bawah sudah difasilitasi mobil dinas. Kepala desa aja ada yang ke atasnya semakin mengelunjak. Oh, Indonesiaku yang semakin kesini semakin terpuruk keadaan rakyatnya, kata Nur Aziza 7581. Setidaknya gagasan mengurangi mobil dinas di Indonesia ini sudah disampaikan.
Naik angkutan umum dong, kasih contoh ke rakyatnya. Kan katanya wakil rakyat biar kagak bikin macet, kata Mimin. Kalau di Jakarta kayaknya masih cocok, tapi kalau di Tanjung Pinang nih angkutannya udah berkurang banyak, Mbak Yu. Di Tanjung Pinang nih orang memang banyak pakai mobil pribadi. Iya, ngapa? Biar nggak banyak yang minat jadi pejabat di mana-mana, pemborosan buat mereka. Nggak tahu, kita mau beli beras sekarung aja susah banget, kata Titah. Ya nggak usah beli sekarung lah, beli aja setengah kilo.